Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Seiring dengan terus bergeraknya perkembangan teknologi, kebutuhan industri utamanya di sektor jaringan telekomunikasi juga terus meningkat, pemirsa. Dan selain untuk memperkuat konektivitas ke sejumlah daerah terpencil dan terluar, industri jaringan telekomunikasi dan transisi energi diyakini bisa menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di tanah air. Untuk itulah PLN Icon Plus sebagai entitas anak perusahaan PT PLN Persero hadir untuk mengembangkan usaha dengan menyalurkan kelebihan kapasitas jaringan telekomunikasi ketenaga listrikan serat optik milik PT PLN Persero. Untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana sebenarnya perkembangan bisnis jaringan telekomunikasi hingga transisi energi tersebut, saat ini kita akan tanyakan langsung dengan Bapak Ari Rahmat Indra Cahyadi selaku Direktur Utama PLN Icon Plus. Pak Ari, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen. Bapak sehat? Sehat dan semangat. Selalu semangat. Sama seperti semangat kita mau menuju ke transisi energi yang hijau, energi Indonesia jadi lebih baik lagi ya Pak ya. Pak Ari, tapi mungkin masih di pemirsa di rumah penasaran PLN Icon Plus ini sebenarnya apa sih Pak? Jadi PLN Icon Plus itu adalah subholding dari PT PLN. Kalau PLN tahu ya tentunya perusahaan listrik negara. Dan transformasi ini dimulai 1 Januari 2023. Icon yang sebelumnya menarik instalasi fiber optik di transmisi PLN ini diekspansi, ditingkatkan value-nya untuk lebih memberikan value creation, memanfaatkan seluruh aset PLN, utamanya untuk digital, telekomunikasi yang sekarang diekspansi menuju ke internet broadband retail, dan juga green energy antara lain PV rooftop dan juga EV ekosistem. Nah salah satunya Pak yang sekarang ini sedang gencar dan bagus sekali perkembangannya adalah di bidang telekomunikasi ya Pak ya, namanya Iconnet. Brand name untuk retail broadband internet itu namanya Iconnet. Itu gimana Pak sejauh ini perkembangannya Pak? Kalau dari, ini kan kurun waktunya belum terlalu lama tapi perkembangannya luar biasa ya Pak ya? Betul, jadi inisiasi pertama sekali itu tahun 2020. Mungkin masih tahap inisiasi, kajian, pilot project. Dan memang tahun 2023 ini tahun yang cukup ekspansif untuk kami di PLN Icon Plus khususnya dan juga PLN secara keseluruhan. Di mana kami mengekspansi coverage kami menjadi lebih dari 2 juta home pass atau rumah yang siap ditarik dengan internet broadband. Kemudian juga pencapaian tahun 2023 ini juga sangat tinggi, sangat baik pencapaiannya, tumbuh hampir 2 kali lipat dari akhir tahun 2022. Sehingga tahun ini sampai bulan Oktober saja pelanggan kami alhamdulillah sudah mencapai 1 juta pelanggan. Jadi ini adalah nomor 2 terbesar di Indonesia, tentunya adalah value yang kami berikan dari PLN Icon Plus dan juga PLN kepada bangsa ini. Kalau fokusnya apa Pak sebenarnya untuk transformasi digital PLN Icon Plus ini punya fokus apa Pak perkembangannya? Jadi tentunya PLN Icon Plus ini sebagai subholding ya dari PT PLN mempunyai tanggung jawab yang luar biasa. Yang pertama tentunya tugasnya adalah mendigitalisasi proses bisnis PLN secara end to end. Di sana ada proses dari mulai pembangkitan sampai penyaluran dan pelayanan pelanggan. Nah, di si pelayanan pelanggan inilah kami membangun lagi value creation yang tadinya pelanggan PLN ini bisa menerima layanan listrik. Sekarang bukan hanya listrik saja, tapi juga ada layanan internet dan juga digital services lainnya. Seperti misalnya smart home. Kemudian juga kita kembangkan dengan green PV rooftop dan semuanya kita bangun dalam satu mobile apps PLN Mobile. Jadi inilah peran kami mendigitalisasi PLN sekaligus juga memberikan value creation kepada seluruh pelanggan dalam satu digital platform yang terintegrasi yaitu PLN Mobile. Oh, jadi ini menuju transformasi digital, semuanya bisa dalam satu genggaman saja. Tapi Pak, pada saat mau membangun di daerah-daerah, bagaimana sih kolaborasinya antara PLN Icon Plus dengan pemerintah daerah Pak? Ya, yang menjadi keunikan kami tentunya adalah karena kami meningkatkan value dari aset PLN atau membangun value creation, tentunya basis kami adalah infrastruktur ketenaga listrikan atau infrastruktur listrik. Kalau dulu mungkin kita melihat infrastruktur listrik ya hanya untuk jualan listrik. Sekarang infrastruktur listrik juga untuk telekomunikasi, internet dan juga digital. Nah kemudian yang kedua adalah kolaborasi dengan pemerintah daerah khususnya, pasti ini jadi satu keharusan. Dan kami sampai saat ini sudah membangun konektivitas sampai 70% Pemkot Pemkap di Indonesia menggunakan layanan Icon. Artinya sudah ada jaringan fiber optik Icon
yang menggunakan infrastruktur listrik PLN di 70% Pemkab Pemkot se-Indonesia. Dan itu jadi kelebihannya ya Pak, Betul. karena sebenarnya semuanya sudah ada di daerah-daerah, Ya. kemudian dikembangkan lagi, apakah begitu? Ya betul, secara infrastruktur PLN sudah ada di semua lokasi ya, karena semua tentunya perlu listrik sebagai kebutuhan dasar kita. Ini yang kemudian ditingkatkan value-nya dengan Icon membangun jaringan fiber optik, bekerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah kota, sejalan dengan program digitalisasi atau pemerataan digital dari Kementerian Kominfo dan juga dinas-dinas Kominfo di seluruh Pemda, Pemkot, dan Pemkab. Nah, di sini akses yang tadinya hanya di kota-kota besar atau kota kabupaten, sekarang sudah sampai masuk ke level desa-desa. Jadi Sudah di ada, desa juga sudah bisa betul, diakses. betul. Kami membangun paling tidak sudah lebih dari 12.000 desa di Indonesia, atau kurang lebih 15% desa di Indonesia sudah kami bangun jaringan fiber optik yang fungsinya tentu yang pertama pasti PLN. Yang kedua adalah fungsi untuk pelanggan, fungsi untuk mendukung pemerataan digital pemerintah, dan bisa digunakan juga untuk kebutuhan-kebutuhan internet dan program-program digital lainnya. Tersebarnya di mana saja Pak? Secara keseluruhan tersebarnya di seluruh Indonesia ya, karena coveragenya infrastruktur PLN kan se-Indonesia. Tapi tentunya bisnis telekomunikasi atau bisnis, apapun bisnis yang kami kembangkan di PLN Icon Plus, tentunya kami adalah entitas bisnis yang harus profit pasti harus kita lihat. Nah inilah yang menarik, bagaimana kita membangun financially result gitu yang sehat, dengan juga membantu penetrasi digital pemerataan sampai ke lokasi-lokasi yang kami katakan suburban dan rural lah. Jadi suburban rural ini biasanya sulit untuk operator telekomunikasi untuk masuk. Disitulah kami masuk. Tapi PLN Icon Plus bisa hadir. Betul, kami gitu ya. hadir dan dengan infrastruktur PLN maka sudah pasti akan jadi sangat mudah gitu ya untuk memberikan layanan digital berbasis fiber optik dan tentunya kesehatan perusahaan pun juga harus dijaga. Oke, Pak Ari, kalau gitu kita tadi sudah bahas sedikit pencapaiannya, perkembangannya di mana saja, tapi Pak kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan bincang lagi lebih jauh terkait bagaimana sebenarnya perusahaan ini menjadi penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi di negeri ini melalui pemanfaatan aset strategis. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama dengan Pak Ari, tapi ini kita berbicara seputar PLN Icon Plus. Sebenarnya tuh menjadi produk yang berbeda dari produk-produk yang lain. Perbedaannya apa sebenarnya Pak Ari? Kami PLN Icon Plus mengusung diferensiasi yang kami namakan Smart and Green Solution. Kalau smart tentunya nggak jauh dari internet, konektivitas, dan juga smart solution yang memang sekarang sedang menjadi kebutuhan kita semua ya. Ada smart home, ada smart city, ada smart building, ada smart residentials, smart industrial estates. Itulah solusi-solusi smart yang kami bundling. Kemudian tentunya kami juga mempunyai kapabilitas IT developers. Kami juga membangun platform digital, misalnya untuk industrial estate kita bangun tenant management gitu ya. Ini menjadi satu experience yang menjadi satu bundling solution dalam konteks smart. Di samping smart, ini yang menjadi diferensiasi kami di Indonesia ini adalah adanya green solution yang kami bundling dalam satu kesatuan solusi. Green solution antara lain adalah PV rooftop atau PLTS atap. Ini tentunya tidak lepas dari tren global, ada pemanasan global, ada penurunan emisi karbon. Apa kontribusi kita untuk menurunkan emisi karbon? Kami langsung hadir dalam langkah nyata memberikan solusi PLTS atap. Baik untuk pelanggan-pelanggan korporat kami maupun juga pelanggan residensial. Sekarang mulai kami tawarkan PLTS atap. Ini adalah satu bisnis yang kami integrasikan dengan smart bisnis tadi dan seluruh bisnis kami bundling dalam platform PLN Mobile tadi. Jadi pelanggan bisa mendapatkan satu experience one stop solution di PLN Mobile untuk semua layanan, baik itu listrik dari PLN maupun juga smart and green solution-nya dari Icon dalam satu platform yang terintegrasi. Oke, jadi semuanya hanya dari satu genggam, satu klik saja semuanya bisa gitu ya Pak ya. Tapi Pak Ari, kalau sekarang mungkin sudah banyak yang pokoknya kalau mau cari internet macam-macam pilihannya. Kemudian sekarang PLN Icon Plus juga punya produknya. Produknya apa? Untuk internet broadband retail, kami namakan produk kami IconNet. Nah, ini adalah produk yang kami tawarkan dan kami push penetrasinya untuk memberikan suatu alternatif layanan yang kami
membuat layanan ini pasti paling kompetitif di pasar internet broadband di Indonesia. Dan yang kedua, kualitas tentunya kita jaga. Baik itu dari instalasi fiber optik yang di instalasi listrik PLN yang lebih handal, kemudian juga after sales yang kita bangun, dan juga tidak kalah penting adalah digital experience di PLN Mobile, sehingga pelanggan ini mendapatkan bukan hanya yang paling terjangkau harganya, tapi juga yang paling berkualitas. Oh, jadi yang paling terjangkau, kompetitif ya Pak Ya. ya? Dan yang paling berkualitas Ya. juga. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat, ini kan pasti banyak yang bertanya, nah, PLN kan sebenarnya listrik, tapi ada semua jaringannya, infrastruktur ada di mana-mana, kemudian berubah sekarang ada tambahannya lagi menjadi internet. Nah, pada saat sudah ada penambahan seperti itu, PLN itu bagaimana Pak? Sejauh ini melakukan sosialisasi untuk masyarakat, memberikan edukasi kalau ini penting untuk transisi, bagaimana Pak? Jadi sejalan dengan transformasi PLN ini, maka ada perubahan mindset, paradigma dan culture gitu ya, dan cara kerja di internal PLN Group, termasuk di kami PLN Icon Plus. Bagaimana tuh perbedaannya? Misalnya kantor-kantor PLN nih, Mbak Valen ya, yang sebelumnya mungkin kita kenal kantor PLN untuk mengadu gangguan listrik kalau dulu ya. Dulu lagi mungkin bayar listrik. Sekarang kantor-kantor PLN ini karena sudah didukung dengan digital, juga menjadi sebagai point of sales-nya produk-produk Icon. Jadi kalau kita datang ke kantor PLN cabang misalnya yang dekat area kita masing-masing, di situ tim PLN akan juga menyampaikan mengenai produk portfolionya Icon, antara lain ada produk internet, Iconet yang untuk residensial perumahan, ada juga PLTS atap, ada juga electric vehicle juga yang menjadi bagian dari green solution kami, itu nanti akan juga disampaikan di PLN karena kantor cabang PLN sudah juga bertransformasi menjadi point of sales, bukan hanya listrik tapi juga layanan kami yang smart and green tadi. Oke. Jadi jangan cuman ke kantor PLN untuk mengadu seputar aduh listriknya bermasalah gitu ya Pak Kalau ya. ngadu listrik cukup di PLN Mobile. Oke, tapi bisa ke kantor PLN untuk melihat bagaimana lagi ada produk-produk lainnya. Betul. Pak, tapi ini yang paling dekat akan launching lagi dari produknya PLN Icon Plus itu apa sih Pak? Kami baru saja launching PLTS atap untuk residensial. Sebelumnya kami sudah rilis untuk yang B2B korporat. Dan dalam waktu dekat kita akan bangun satu platform konten gitu ya. Apa itu? Jadi konten baik itu video, TV, mungkin konten-konten yang sifatnya lokal akan kita bangun dan diintegrasikan dalam produk Iconet yang tadi internet broadband dan juga di PLN Mobile. Jadi intinya sekarang ini benar-benar banyak sekali inovasinya, mudah-mudahan berguna untuk masyarakat, baik dari energi hijau tadi, kemudian juga digital transformasi. Betul. Ya Pak ya. Nah, masyarakat yang mungkin merasa, oh perlu kalau seandainya mau, misalnya gitu Pak, mau punya menggunakan internet dari produknya PLN Icon Plus. Caranya gimana sih Pak? Caranya download PLN Mobile di App Store dan di Android Play Store. Di situ install PLN Mobile, maka akan ada pilihan, ada kelistrikan, dan juga ada beyond kelistrikan, antara lain internet, smart home, PLTS atap, dan lain-lain bisa dibuka, diakses, diregister, pendaftaran, pembayaran langsung di PLN Mobile. Jadi semuanya bisa di dalam aplikasi itu saja ya di Pak situ, ya? Kalau misalnya mau punya internet di rumah berarti harus beli dulu perangkatnya begitu. Nanti semuanya sisanya diurus dari aplikasi. Jadi tidak perlu repot-repot lagi ya Pak ya? Betul, kalau untuk internet, kalau area kita tercover di sana kita bisa cek di PLN Mobile apakah tercover atau tidak gitu ya, karena memang sedang tahap pembangunan. Kemudian nanti once itu tercover maka kita bisa mulai daftar pembayaran di PLN Mobile. Nanti tim Icon akan datang, target kami 1 hari delivery layanan langsung on. Cepat, 1 hari layanan langsung on. Oke, Pak Ari, kita masih ada kelanjutan lagi perbincangannya pagi ini. Pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan bahas bagaimana industri ini berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya terkait pemerataan layanan internet. Karena ini penting untuk teman-teman kita di daerah, dimanapun itu. Jangan kemana-mana, Selamat Pagi Indonesia masih akan segera kembali untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama Pak Ari. Pak Ari, kalau kita lihat pemirsa, pemerataan layanan internet dan konektivitas memiliki peran yang paling penting ya Pak ya untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi sayang sekali saat ini ternyata rata-rata kecepatan internet di Indonesia masih di angka 99 se-internasional di peringkat dunia berarti. Pada saat kita mau naik kelas Pak, apa andil yang mungkin bisa dilakukan sama PLN Icon Plus supaya bisa naik kelas itu bisa terjadi? Ya baik Mbak Valen, jadi
Ini tingkat dari penetrasi internet, tingkat dari speed bandwidth ini akan menentukan juga berdampak kepada ketahanan ekonomi nasional. Kami di PLN Icon Plus tentunya akan berkontribusi di dalam penetrasi atau pemerataan digital. Ini yang menjadi PR kita yang pertama ya Mbak. Jadi Indonesia ini tadi perangkat ke-99 atau 100 something bahkan gitu ya dalam sisi speed internet. Kendala pertama adalah coverage-nya memang masih sangat terbatas. Masih hanya sekitar 15%, 16% dari rumah di Indonesia yang terkoneksi dengan internet broadband. Bayangkan, ini jauh di bawah dari negara-negara tetangga kita. Vietnam, Thailand sudah 20-40% ke atas, Malaysia juga apalagi. Jangan kita bandingkan dengan Singapura yang sudah semuanya terkoneksi broadband. Nah ini apa yang menjadi kendala dalam penetrasi atau pemerataan digital? Yang pertama adalah infrastruktur. Disinilah PLN Icon Plus akan memanfaatkan dengan maksimal ya dalam konteks kami mendapatkan penugasan atau mandat dari PLN untuk memberikan value creation, monetisasi aset, meningkatkan value dari aset kelistrikan untuk mengakses area-area yang selama ini belum pernah dimasuki internet menggunakan fiber optik untuk memberikan layanan internet broadband atau kecepatan tinggi. Nah ini yang pertama peran kami dan ini kami terus dorong sehingga mungkin kami agak sedikit berbeda dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang mayoritas mungkin main di kota besar. Kami ke kota-kota yang mungkin di suburban, rural, pinggiran yang memang selama ini membutuhkan atau mengharapkan adanya internet kecepatan tinggi berkualitas tapi belum ada yang membangun infrastruktur. Di situ kami bangun. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan speed bandwidth-nya. Sebenarnya secara teknologi saya yakin juga pemain-pemain telco di Indonesia termasuk Icon pasti ini secara teknologi sudah mampu memberikan kecepatan tinggi sampai 100 megabit per second. Tapi berapa rata-rata pemakaian bandwidth kita? Tadi Mbak Valen sudah menyampaikan sekitar 26-28 Mbps ya, megabit per second. Satu kunci di sini adalah kita perlu membangun kolaborasi nasional. Di sini bukan hanya penyedia broadband, tapi juga ada penyedia ekosistem lainnya seperti misalnya content providers, gitu ya. Apa yang membuat negara-negara lain itu pemakaiannya tinggi? Ada konten-konten yang mendorong orang untuk terus mengakses internet. Misalnya yang paling gampang, paling umum diakses orang adalah video. Konten video di YouTube gitu misalnya ya. Channel-channel yang kreatif, industri kreatif ini penting juga dibangun supaya orang tertarik atau menjadi perlu untuk mengakses internet. Itu yang pertama. Kedua, industri kreatif lainnya misalnya game misalnya gitu ya. Ini juga perlu didorong edukasi dan lain-lain dalam meningkatkan tingkat penggunaan internet. Supaya orang mau menggunakan internet. Supaya orang menggunakan internet. Tadi kenapa ketika Mbak Valen tanya, apa nanti next produk launch-nya, kami akan membangun konten streaming juga, supaya orang tertarik menggunakan internet. Kami sudah bangun belum lama ini juga adalah produk smart home. Misalnya CCTV, smart access, lamp, door lock, dan lain-lain yang bisa diakses secara remote dari mobile apps kita, supaya orang juga semakin bisa meningkat gitu ya secara pengalaman digitalnya dan tentunya juga bandwidth akan semakin termanfaatkan. Akan naik pemakaian bandwidthnya dengan solusi-solusi konten tadi. Jadi yang kedua ini adalah ekosistem dan kami juga di PLN Icon Plus tentunya membuka kolaborasi yang open gitu ya dengan ekosistem ini untuk mendorong pemerataan digital secara nasional. Oke, jadi pada saat sudah disiapkan infrastrukturnya, disiapkan juga hal-hal yang bisa memancing supaya orang lain mau lebih banyak lagi yang pakai internet gitu ya Pak ya. Nah, sekarang pada saat angka kita masih rendah seperti tadi di sekitar 15% tingkat penggunaannya, Bapak pada saat punya targetnya seperti apa supaya mungkin tidak usah terlalu muluk-muluk, naik 1-2% saja, bisa tidak? Tentunya semua mengarah kepada peningkatan penetrasi ini. Kami di PLN Icon Plus dan juga mungkin operator telco yang lain tentunya menargetkan pertumbuhan-pertumbuhan. Kami menargetkan pertumbuhan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Kalau tahun lalu pertumbuhan kurang lebih di angka average 50-70%. Ini adalah pertumbuhan-pertumbuhan yang menjadi target kami dalam jumlah pelanggan. 50-70% peningkatan jumlah pelanggan per tahun. Jadi ya, inilah peran kami dalam meningkatkan tadi penetrasi digital. Tapi memang Indonesia luas, Mbak. Perlu kolaborasi ekosistem. Kami juga mengajak partner di sini untuk sama-sama kita bangun penetrasi digitalnya dengan kapabilitas dan strength masing-masing tentunya ya. Baik itu di penyedia infrastruktur, konten maupun juga services sehingga penetrasi digitalnya semakin cepat.
Oke, jadi ini adalah kolaborasi bersama. Betul. PLN Icon Plus akan hadir mengajak orang untuk lebih banyak menggunakan internet lagi, menyediakan fasilitas Betul. yang lebih gampang untuk diakses tidak hanya di perkotaan saja, tapi sekarang fokus utamanya malah di desa, di Betul, dusun, betul. di suburban. Pokoknya dimanapun masyarakat Indonesia harus kita bersama-sama menciptakan ekosistem yang luar biasa Ya. supaya penetrasi internet jauh lebih baik lagi. Betul, Mbak Farah. Terima kasih Bapak Ari Rahman Sama-sama. Indra Cahyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya pagi hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi digital, transformasi digital di Indonesia menuju ke green economy. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Dan ini menjadi sekaligus akhir kita di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Akhir kata saya Valencia Melvinsi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dan sebelumnya ada rekan Jason Sambo. Berterima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.